Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Taufan Yamin, Global Investment Specialist dari Square Invest Asset Management. Baik, Mas Taufan, tadi sudah kita bahas Antam kemudian ITMG. Nah, kalau saya ingin menanyakan di antara saham-saham berbasis pertambangan seperti yang tadi sudah disampaikan, Anda lebih merekomendasikan yang mana? Tadi sudah disampaikan ada Antam, ITMG, Adaro, PTBA dan juga Indika Energi. Ya, kalau kita ngomong batu bara saat ini kami lebih suka Adaro ya. Kami melihat juga kuartal 1 profitabilitasnya juga mulai meningkat. Kemudian dengan batu bara harganya cukup naik seperti ini, tentunya average selling price-nya Adaro tentunya juga akan kena imbas ya. Tapi nggak terbatas hanya Adaro sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini sendiri, Adaro ini punya porsi ekspor yang cukup besar ya. Di tahun ini dari di antara kompetitornya, tentunya dengan harga yang cukup tinggi seperti ini, Adaro akan lebih diuntungkan dibandingkan kompetitornya yang porsi ekspornya nggak terlalu tinggi gitu. Baik, tapi kalau kita lihat memang aksi beli investor asing dalam 1 bulan terakhir sudah tercatat sekitar 86,77 miliar dengan PE ratio sekitar 9,87 kali, market cap-nya 41,26 triliun. Secara fundamental begitu mendukungkah untuk kinerja paling tidak di kuartal kedua yang sedang dinantikan juga oleh market ini? Ya, kita lihat panjang kuartal 2 ini batubara naik perlahan-lahan ya, sampai nyentuh 120 kemarin. Jadi tentunya ini akan kereflek ke laporan kinerja Adaro dan juga emiten batubara lainnya, terutama yang ekspor fokus ya. Tapi memang kemungkinan laporan kinerja ini kemungkinan agak telat. Seperti kuartal 1 kemarin banyak emiten yang terlambat melaporkan. Kemungkinan memang untuk saat ini ketika koreksi seperti ini adalah momen yang cukup baik untuk koreksi perlahan-lahan. Yes, kita lihat sekarang menjelang opening begitu Adaro sedang mengalami tekanan 1,16% di level 1270-an. Begitu Anda melihat ini justru momentumkah bagi yang belum sempat mencicipi keuntungan di Adaro untuk mengambil posisi beli? Ya, Adaro memang agak cukup kuat ya bertahan di 1200-an ya. Kita nunggu untuk break dari trennya. Oke. Jadi 1200 itu menjadi tahanan kuat. Apakah kita bisa cicil beli sampai menuju level support tadi? Ya, cicil beli di 1250, 1260 itu harga yang menarik. Oke, 1250-an untuk masuk, sekarang 1270. Nah, lantas bagaimana dengan potensial upside apabila rebound terjadi dari Adaro? Kita punya target price di 1600 sampai 1500. 1600-an? Oke. Ya, ini tapi ini untuk jangka panjang. Nah, itu dia, akhir tahun begitu ya? Ya, itu dengan asumsi harga batubara bisa di atas 100 ya, panjang tahun 2021. Baik, di atas $100 Amerika per metric ton itu kalau misalnya terjaga ya harga batubara di pasar internasionalnya. Oke. Adaro bisa menjadi pilihan investasi di level-level 1250-an itu adalah entry level, kemudian peluang upside sampai dengan akhir tahun ke 1600-an sampai dengan 1700. Baik, sudah opening market pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini Mas Taufan saya akan sampaikan dulu indeks harga saham gabungan masih terus melaju begitu ya di zona positif, naik 0,22% di level 6060,71. Nah, trennya seperti apa? Apakah tahanan sudah mulai terjadi dari penguatan indeks harga saham gabungan karena tadi opening market kita lihat di Jepang, kemudian di Korea Selatan, KOSPI juga cenderungnya melemah. Ya, saat ini sih pagi ini saya lihat ya lebih disupport dari pergerakan saham-saham blue chip lagi seperti BRI dan Telkom. Kita lihat memang seperti saya bilang di awal ya, BRI saham-saham blue chip itu udah sangat murah dan perlahan memang mereka sekarang lagi mulai investor asing terutama udah mulai nyicil untuk ke saham blue chip, memang nggak banyak saja. Sekarang ini ibaratnya struktur pasar ini lagi berganti-ganti nih Mas. Kemarin sektor teknologi yang naik, hari ini akhirnya sektor blue chip naik, jadi bisa melanjutkan penguatan untuk indeks. Tapi memang indeks ini masih rentan koreksi kalau kita lihat persepsi investor terhadap Indonesia ini di kuartal ketiga dengan adanya lockdown ini agak sedikit pesimis ya, tentunya akan meredam laju pemulihan ekonomi. Meskipun kita banyak barang-barang yang murah, ibaratnya harga saham yang mulai balik murah, tapi agak sedikit nunggu kondisi bagaimana ya Indonesia bisa menanggulangi penyebaran kasus COVID ini. Oke, memang rentang ya dari support resisten indeks harga saham gabungan sendiri akan berada di kisaran berapa kalau kita lihat penguatannya yang Anda katakan juga masih ada potensi tapi sudah mulai terbatas begitu. Ya, kemungkinan indeks itu agak susah ya, nembus 6.100. Mungkin akan kembali lagi koreksi ke 6.020 dulu. Ya, kecuali nanti akhir bulan ketika akan ada IPO seperti Bukalapak, tentunya market akan cenderung lebih ramai. Oke. Karena nggak hanya akan Bukalapak aja yang naik, tentunya yang punya afiliasi terhadap Bukalapak tentunya bisa akan juga naik.
Memang itu masih menjadi penantian pasar begitu. Iya, Setelah rumor betul, yang betul. beredar kemarin juga cukup kencang, bahkan yang berafiliasinya pun langsung terdongkrak begitu ya. Iya, ya seperti MTech aja kan MTech, ini belakangan betul. naik terus kan karena Ya. Ini Anda melihat bisa menjadi peluang menjanjikan tidak apabila kita bicara mengenai ada peluang misalnya tadi salah satu perusahaan teknologi melantai di Bursa Efek Indonesia, kemudian MTech masih bisa menjadi bagian dari portofolio investor misalnya? ya, overall sebenarnya dengan kehadiran sektor ini akan bagus sekali ya buat perkembangan pasar modal Indonesia. Oke. Itu karena dalam 3 tahun terakhir ini kita memang kekurangan dari sektor ini. Kalau kita banding regional seperti Singapura, banyak unicorn, startup e-commerce dan apa IPO itu pasti ke Singapura. Iya. Ya. Kemudian juga 3 tahun terakhir ini kita lihat IPO besar di China. Gitu. Jadi banyak investor asing itu lari ke Singapura, lari ke China. Jadi kita nggak kebagian dari info itu. Akhirnya dengan adanya Iya. ya startup ini mau IPO melantai di bursa, ini akan jadi daya tarik yang menarik sih. Gitu. Yes, itu dia yang sedang dinantikan. Semoga sih benar-benar terwujud begitu ya, Mas Tovan. Iya, betul, betul. Semoga lancar sih, tidak ada hambatan dari sisi Iya. regulasi dan Betul, karena memang momentumnya meskipun di tengah pandemi, pasar Iya. modal ini masih menjadi salah satu market yang memberikan sumbangsih terbesar juga nih terhadap aktivitas ekonomi nasional ya secara umum begitu ya. Iya, betul, betul. Baik, kita akan sampaikan beberapa emiten update pilihan redaksi nih, Mas Tovan ya. Saya akan informasikan yang pertama pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan juga kembali di layar televisi Anda. Yang pertama di sepanjang kuartal 1 2021, PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang baru saja diulas membukukan pendapatan sebesar 33,95 triliun rupiah atau turun tipis sekitar 0,7% secara tahunan. Selanjutnya di kuartal pertama tahun ini juga laba bersih dari Telkom tumbuh sekitar 2,6% secara tahunan dari 5,86 triliun menjadi 6,01 triliun rupiah. Ya, berikutnya ada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode saham SRTG yang melaporkan adanya aktivitas investasi ilegal mengatasnamakan Saratoga di Telegram. Dan selanjutnya saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTech yang paling diburu oleh investor asing dalam perdagangan Selasa kemarin. Ya, selanjutnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah kinerja ya saham-saham dari emiten update, bisa Anda saksikan juga. Telkom kita lihat berada di level 3010 pada closing market kemarin, kinerja year to date-nya masih minus 9%, kemudian SRTG atau Saratoga, kinerja closing kemarin naik double digit ya 10,56%, kemudian year to date-nya positif 174,8%, PE ratio 1,1 kali. Dan MTech naik 7,7%, kemudian year to date-nya 100%, penguatannya dengan PE ratio 419,6 kali. Ya, kita coba ulas satu persatu tadi. Telkom yang Anda juga sempat singgung sedikit begitu ya, yang menopang saham-saham big caps yang membuat indeks ini masih bertahan di zona positif. Telkom sendiri bagaimana? Telkom saat ini menarik sekali, Mas. Oke. Dengan harga 3.000 ini sudah sampai level yang murah. Kali dengan PE 12 kali. Memang kemarin ada pertumbuhan memang, tapi kalau kita lihat kemarin sempat turun bulan terakhir ini ya, karena ternyata sepanjang kuartal 1 2021 average revenue yang dihasilkan per user itu agak sedikit turun dibandingkan kuartal 4 2020. Jadi kenapa sih mereka, tapi kita lihat pertumbuhan masih intact ya. Kemudian juga sebenarnya revenue yang dihasilkan dari unit bisnis IndiHome-nya juga sudah mulai membaik lagi. Usernya juga masih cukup nambah ya. Kemudian juga afiliasinya akan IPO segera. Ya, subsidiarinya juga akan IPO ya. Dengan harga seperti ini di PE 12 kali itu masih jauh di bawah rata-rata Telkom biasa di trading ini ya. Biasanya 5 tahun terakhir rata-rata PE-nya 15 sampai 16 kali. Jadi dengan harga saat ini dengan pertumbuhan yang dijanjikan pada tahun ini tentunya sangat murah sekali harga Telkom di 3.000. Baik, bagaimana dengan rekomendasi yang Anda berikan? Meskipun dalam 1 bulan terakhir tadi trennya sedang turun cukup dalam ya, dari level 3.400, 3.500-an sekarang di level 3.060. Ya, 3.000 sekarang sih lagi diskon besar-besaran sih menurut saya, Mas. Oke. Ya, jadi menarik sekali untuk dikoleksi. Jadi ini bisa kita riding di level-level saat ini 3.070 begitu meskipun sedang naik hampir 2%, 1,66? Iya, ini masih tetap murah dari saat ini. Baik, current price ya, boleh kita hajar kanan saja 3.070, lantas peluangnya sampai ke berapa? Kita target balik lagi ke rata-rata PE 5 tahun terakhir ya, di 15 sampai 16 kali, berarti itu sekitar harga 4.000-an. Oh, sampai 4.000, ini juga level psikologis yang pengen banget ditembus ini. Baik, itu dia.